Bab 1171. Magi naik ke lantai atas. Duke bergegas memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan teh. Lalu mengajak Tracy ke ruang kerja. Tracy mengajak Paula dan Naomi pergi ke ruang kerja. Para pelayan pun datang menyajikan berbagai macam kopi, teh, dan makanan ringan. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Ruang kerja itu pun kembali sunyi. Paula tidak dapat menahan dirinya. Ia pun bertanya, kenapa Nyonya Besar Louis datang pada jam seperti ini? Bagaimana kalau seandainya ada penjahat yang menyelinap masuk ke dalam rumah? Ia membawa banyak rombongan seperti itu. Bukankah dapat dengan mudah memicu kekacauan? Iya, Naomi berkata dengan pelan. Duke juga sama sekali tidak memiliki kesiagaan mental dalam menghadapi bahaya. Aku lihat pegawainya masih bersantai-santai kerja bergilir seperti biasanya. Seandainya benar-benar ada orang berbahaya yang menyelinap masuk, celakalah kita. Bukannya sudah diinfokan untuk meningkatkan keamanan. Paula mengernyitkan keningnya, hanya pada bagian security saja. Bagian dalam rumah masih sama seperti biasa. Naomi menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Paula tidak dapat menahan dirinya. Ia pun mengeluh. Jika dibandingkan dengan orang-orang keluarga Wollens yang benar-benar terlatih. Naomi menatap raut wajah Tracy yang memburuk dan bergegas menyenggol Paula. Paula pun segera menutup mulutnya. Keamanan keluarga Louis selalu menjadi tanggung jawab keluarga kerajaan. Keluarga mereka selalu menghindari konflik dan tidak memiliki musuh. Tentu saja mereka tidak mengambil tindakan pengawasan yang ketat. Sangat wajar seperti ini. Tracy bersikap netral. Kedatangan Nyonya Besar Louis sekarang memang membawa beberapa bahaya tersembunyi yang dapat mengancam keamanan kita. Tapi ini adalah rumah mereka. Tentu saja mereka boleh datang sesuka hati tanpa meminta izin dari kita. Selain itu, musuh-musuh itu kemungkinan besar berasal dari negara Emron. Kita bahkan telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Bagaimana mungkin kita masih bisa mengeluh saat ini? Benar, Paula buru-buru menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani untuk menghembuskan napasnya. Selanjutnya jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Tracy memperingatkan dengan tegas. Ya, saya bersalah. Paula bergegas meminta maaf. Setelah Paula selesai mengatakan semuanya itu, terdengar ketukan pintu dari luar. Para pelayan segera membukakan pintu. Duke menuntun Magi masuk ke dalam. Tracy sudah menunggu lama ya? Tanya Magi sambil tersenyum. Aku mengganti pakaian santai. Lalu bergegas turun ke bawah. Tidak lama. Nyonya Besar. Tracy buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Nyonya Besar pasti sangat lelah dari perjalanan panjang tadi. Sebaiknya Nyonya beristirahat lebih awal malam ini. Aku sama sekali tidak merasa lelah. Aku justru senang bisa bertemu denganmu. Magi menggenggam tangan Tracy erat-erat. Begitu ramah dan akrab. Aku membawakanmu hadiah. Semoga kamu menyukainya. Sambil mengucapkan semuanya itu, ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang sangat indah dan memberikannya kepada Tracy. Ayo dibuka. Terima kasih. Tracy bergegas menerimanya. Setelah membukanya, ia melihat satu set perhiasan safir yang sangat berharga, dan langsung mengetahui kalau itu adalah perhiasan yang langka. Selain itu, apabila melihat dari dekorasi dan logo pada kotak perhiasan itu, perhiasan ini pasti berasal dari keluarga kerajaan. Perhiasan ini begitu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tracy segera menolaknya. Jangan begitu, kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Magi menjelaskan sambil tersenyum. Ketika aku menikah dulu, sang ratu memberikan perhiasan ini untukku sebagai mas kawin. Selama ini aku terus menyimpannya, untuk kuberikan pada calon menantu. Ini, kalau kamu tidak menerimanya, berarti kamu menganggapku seperti orang asing. Magi menggerutu sambil bergurau. Artinya kamu tidak menganggapku sebagai keluargamu. Terima saja Tracy, kata Duke sambil tersenyum. Tracy tidak punya pilihan selain menerima hadiah itu. Ketika ia hendak mengucapkan terima kasih, tanpa sengaja ia melihat Tamara yang terus menatap kotak perhiasan itu. Sorot matanya begitu rumit, seolah-olah memancarkan rasa kehilangan yang bercampur dengan kesedihan, serta merasa telah direndahkan. Terima kasih Nyonya Besar. Tracy dengan cepat mengalihkan pandangannya, lalu tersenyum pada Magi. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk Nyonya dan Tuan Besar Louis.
Tadinya aku berencana memberikannya pada Nyonya saat nanti kita bertemu. Sambil berbicara, Tracy mengulurkan tangannya, dan Naomi bergegas menyerahkan kotak satin berwarna putih. Tracy memberikan kotak itu kepada Maggie. Silakan dibuka. Apa Nyonya besar menyukainya? Maggie pun membukanya. Ketika ia membukanya, matanya langsung berbinar-binar. Ia pun berseru dengan gembira. Astaga, ini mutiara malam. Aku sangat menyukainya. Selama ini aku selalu menginginkannya. Tapi mutiara ini tidak bisa ditemukan di pasaran. Bab 1172. Aku senang jika Nyonya besar menyukainya. Tracy menghembuskan napas lega. Sebelum datang ke sini, Lorenzo telah menyiapkan semua untuknya. Termasuk hadiah untuk para senior dalam keluarga Louis. Ia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Hingga hari ini, ia juga baru mengetahui hadiah yang disiapkan kakak untuknya ternyata begitu berharga. Mutiara malam seukuran telur burung merpati yang bercahaya ini sangat sulit ditemukan di pasaran. Semuanya dilakukan kakak untuknya agar ia tidak dianggap remeh oleh orang lain. Kemanapun ia pergi, ia akan selalu menjadi orang yang terpandang, dengan status kedudukan yang tinggi. Aku sangat menyukainya. Terima kasih Tracy. Maggie begitu menyukai mutiara malam itu, hingga enggan untuk melepaskannya. Ia pun segera memeluk Tracy dengan penuh semangat. Sama-sama, jawab Tracy sambil tersenyum. Aku benar-benar iri dengan ibu. Tracy belum pernah memberikan hadiah apapun untukku. Duke berpura-pura memasang ekspresi sedih. Dasar anak nakal, bisa-bisanya cemburu pada ibu sendiri. Maggie tersenyum berseri-seri, sambil menggandeng tangan Tracy mengajaknya ke ruang tamu. Ayo Tracy, kita duduk mengobrol sebentar. Baik, aku juga membawa hadiah untuk anak-anak. Aku berencana untuk memberikannya sendiri pada mereka besok, kata Maggie sambil tersenyum. Oh ya, kalian berdua juga. Setelah mengatakan semuanya itu, Maggie melemparkan pandangan penuh arti. Tamara bergegas memberikan 2 buah hadiah kepada Naomi dan Paula. Kita juga dapat hadiah, tanya Paula terkejut. Sejak awal aku sudah dengar kalau kalian berdua adalah tangan kanan Tracy yang handal. Bahkan juga sudah dianggap sebagai saudara Tracy yang baik. Aku sangat menyambut kalian bersama dengan Tracy bergabung dalam keluarga kami. Maggie mengatakannya sambil tersenyum. Paula dan Naomi sama-sama melihat ke arah Tracy. Setelah Tracy menganggukkan kepalanya, mereka baru menerima hadiah itu. Lalu dengan sopan mengucapkan, terima kasih, Nyonya Besar Louis. Tidak perlu sungkan, kita semua satu keluarga. Cepat terima hadiahnya. Maggie terus tersenyum. Coba buka, apa kalian suka? Duke selama ini juga tidak pernah bertingkah seperti atasan mereka. Ia selalu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kami sangat menyukainya. Terima kasih. Naomi dan Paula menjawab dengan sopan. Maggie menarik Tracy untuk mengobrol bersama. Ia langsung memperlakukan Tracy dengan begitu akrab. Bahkan banyak berbincang-bincang tentang obrolan keluarga. Tracy pun menanggapinya dengan sopan. Duke menemani di samping mereka tanpa menyanggah sedikit pun. Hanya membantu menuangkan teh untuk mereka. Setelah mengobrol hingga lebih dari setengah jam, Maggie pun akhirnya merasa lelah. Ia menguap sambil menutup mulutnya. Lalu memegang tangan Tracy dan berkata, Tracy, sekarang sudah malam. Sebaiknya pembicaraan kita sampai di sini dulu. Besok baru kita lanjutkan. Baik, Tracy segera bangkit berdiri. Aku akan mengantarmu naik ke atas. Tidak perlu, biar Tamara saja yang menemaniku. Maggie berkata sambil tersenyum. Kamu dan Duke sebaiknya istirahat lebih awal. Aku masih menantikan bisa secepat mungkin menimang cucu. Tracy sejenak terpana mendengar perkataannya itu. Ia merasa begitu canggung. Wajah Duke dalam sekejap memerah hingga ke daun telinganya. Hahaha, dasar anak nakal, kamu masih bisa malu ya? Maggie menepuk-nepuk pundak Duke. Kamu sudah menjadi orang dewasa. Kenapa masih malu? Bu, sudah jangan dibahas lagi. Duke bergegas memotong perkataan ibunya. Dan mengalihkan pembicaraan. Aku akan menuntunmu naik ke atas. Kamu ini. Maggie tiba-tiba menyadari sesuatu. Jangan-jangan kalian sama sekali belum. Ibu, Duke menjadi panik. Baiklah, Maggie tertawa. Aku yang terlalu terburu-buru. Aku mengira kalian berdua sudah. Lagi pula kalian juga sudah mau menikah. Tracy hanya tersenyum tipis.
tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Magi menepuk-nepuk tangan Tracy. Tracy, aku tidak akan menuntutmu untuk segera memberikanku cucu. Pelan-pelan saja. Ia tersenyum dan segera pergi meninggalkan mereka. Maaf Tracy. Duke dengan canggung meminta maaf. Tidak apa-apa. Sana pergi jaga ibumu. Tracy mengingatkan dengan lembut. Iya. Duke bergegas mengikuti mereka ke atas. Rombongan lainnya juga mengikutinya. Tracy menatap punggung mereka. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Aku sudah merasa ada yang janggal. Ia sengaja datang malam-malam begini. Ternyata untuk membahas masalah ini. Paula berkata secara blak-blakan. Nyonya besar Louis takut pernikahan ini hanya omong kosong belaka. Jadi dia datang untuk memastikan kalau semua ini nyata. Bab 1173. Wajar saja Nyonya besar Louis memiliki pemikiran seperti ini. Tracy berpikir objektif. Siapapun tidak akan mau anaknya menikahi seorang wanita tanpa mengetahui asal-usulnya. Apalagi keluarga mereka adalah keluarga bangsawan. Tapi, hal seperti ini juga tidak bisa dipaksakan. Paula merasa sedih terhadap Tracy. Menikah denganmu juga sangat menguntungkan mereka. Ia akan berganti gelar menjadi Tuan Duke Louis. Sehingga nantinya akan sangat memudahkan keluarga mereka masuk ke dalam dunia bisnis. Terlebih lagi, juga tidak ada yang memaksa untuk menikahinya. Sejak awal Nona sudah bilang padanya, bahwa Nona tidak memiliki perasaan apapun padanya. Ia yang menangis memohon-mohon untuk dapat menikah dengan Nona. Padahal masih belum menikah, tapi mereka sudah terburu-buru ingin menimang cucu. Memangnya mereka menganggap Nona sebagai apa? Tracy memelototinya sejenak. Paula menutup mulutnya. Tidak berani bersuara sedikit pun. Hatinya langsung merasa tidak nyaman. Katanya mereka tidak ingin ikut campur dalam urusan dunia luar. Tapi aku lihat tampaknya tidak seperti itu. Naomi juga tidak dapat menahan dirinya untuk berkata. Mungkin saja karena mereka tidak mampu bersaing dengan keluarga kerajaan. Sehingga mereka berkata seperti itu demi nama baik mereka. Bisa jadi, Tracy tersenyum pahit. Orang yang sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan dunia itu hanya Duke seorang. Sejak awal ia sudah mengetahui kalau keluarga Duke tidak sesederhana itu. Aku merasa Tamara juga tidak sepolos itu. Naomi tertawa mencibir. Tadi ketika Nyonya besar Louis memberi hadiah, ia terus menatap Nona dengan pandangan seperti. Naomi memikirkan bagaimana untuk menjelaskannya. Seperti memancarkan rasa mendambakan dan kehilangan. Ya, benar. Tracy menganggukkan kepalanya dan memuji Naomi. Apa maksudnya? Paula masih tidak mengerti. Apa yang ia dambakan? Dan kenapa ia merasa kehilangan? Mendambakan kekuasaan dan kedudukan. Merasa kehilangan atas semua yang dapat dimilikinya. Naomi menambahkan. Paula, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Apa? Paula masih kurang begitu paham. Coba selidiki apa sebenarnya hubungan Tamara dengan Duke. Naomi berkata dengan pelan. Bukankah ia adik sepupunya? Paula bertanya tanpa pikir panjang. Adik sepupu juga ada yang berasal dari keluarga dekat atau sudah beda beberapa keturunan. Keluarga kerajaan Fraun sepertinya juga menerima pernikahan sedarah yang sudah berbeda beberapa keturunan. Mungkin, Naomi mengamati raut wajah Tracy. Lalu berkata dengan hati-hati. Meskipun Duke sepertinya bukan tipe orang yang suka berubah-ubah pikiran, tapi mungkin saja ada orang lain yang memiliki niat jahat. Aku paham. Paula tiba-tiba menyadarinya. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Yang terpenting sekarang ini adalah keamanan anak-anak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Tracy berkata dengan datar. Paham. Tenang saja Nona Tracy. Naomi berkata dengan penuh percaya diri. Orang tidak penting seperti itu dapat dengan mudah kita hadapi. Baiklah, sebaiknya kalian istirahat lebih awal. Tracy meletakkan cangkir kopinya. Lalu bangkit berdiri meninggalkan ruangan itu. Paula dan Naomi segera mengikutinya. Setibanya di lantai atas, Tracy berpapasan dengan Duke yang baru keluar dari kamar ibunya. Duke menjelaskan dengan canggung. Tracy, jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan ibuku barusan. Aku sudah berbicara dengannya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tracy berkata dengan lembut. Apa Nyonya besar sudah tidur? Iya, Duke mengangguk.
kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal, ini sudah malam. Baiklah, Tracy beranjak berjalan memasuki kamarnya. Tracy, Duke tiba-tiba memanggilnya. Tracy pun berpaling menatapnya. Ya, tidak apa-apa. Selamat malam. Duke menatapnya dengan lembut. Selamat malam. Tracy tersenyum kecil menatapnya, lalu menutup pintu kamarnya. Semua pemandangan ini dilihat oleh Tamara. Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Naomi mengawasi di sisi lain koridor itu. Bibirnya tersenyum mencibir, seolah-olah ingin melihat kapan Tamara akan menunjukkan wajah aslinya. Tracy kembali ke kamarnya dan segera berendam dalam bak mandinya. Wajahnya berubah muram mengingat perkataan Magi tadi, serta melihat tatapan Duke yang menyala-nyala. Ia mengira karena ia sudah tidak memedulikan perasaan cinta lagi dan hanya mengutamakan kepentingan banyak orang saja, membuatnya tidak berkeberatan menikahi Duke. Namun sekarang ia baru menyadari, ternyata ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dipaksakan. Bab 1174. Pada pagi harinya, Tracy dibangunkan oleh suara tawa anak-anak. Sambil menguap, ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menghampiri jendela kamar. Ia membuka tirainya dan menatap anak-anak yang sedang berlarian di dalam taman bunga. Bibirnya pun membentuk senyuman yang lembut. Sejak kedatangan 3 anak kecil itu, Carlos dan Carla terlihat lebih ceria. Anak-anak yang baru berusia 2 tahun memang lebih periang, tanpa ada beban apapun. Selain itu, ketiga anak ini seperti memiliki bakat sejak lahir yang selalu dapat menceriakan suasana. Pada saat itu, Carla dan ketiga anak kecil itu sedang bermain kejar-kejaran di tengah hutan. Carlos duduk minum di samping sambil tersenyum melihat mereka. Pandangan Carlos sangat lembut. Ia langsung mengingatkan Tracy dengan Lorenzo. Pantas saja Lorenzo begitu menyukai Carlos. Ia benar-benar mirip dengannya. Tidak hanya dari penampilannya, namun ia juga memiliki ketenangan yang sama. Saat sedang memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, Tracy mengenakan jaketnya. Naomi membuka pintu dan masuk ke dalam, lalu melaporkan, "Nona Tracy, Nyonya Besar Louis sudah bangun. Ia sedang membawa hadiah ke taman bunga. Sepertinya ia ingin memberikannya pada anak-anak." Sepagi ini, Tracy berpaling menatap ke arah taman. Benar saja. Magi bersama rombongannya masuk ke dalam taman bunga. Ia dengan ramah menyapa Carlos dan Carla bersama 3 anak kecil itu, dan memberikan hadiah kepada mereka. Benar, baru pukul 7 pagi. Naomi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aturan tata krama dalam keluarga kerajaan begitu berbelit-belit. Aku melihat Tamara sudah bangun pukul 5 pagi tadi dan memerintahkan rombongan pelayan menyiapkan sarapan untuk Nyonya Besar Louis. Kemudian membantu melayani Nyonya Besar beres-beres. Mereka bahkan bekerja lebih keras daripada kalian, Tracy berkata sambil bergurau, lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Benar, sekarang baru menyadari kalau aku dan Paula benar-benar beruntung. Naomi membuka pintu ruang ganti untuk membantu Tracy menyiapkan pakaian. Apa yang ingin Nona pakai hari ini? Pakaian formal atau pakaian santai saja? Tracy asal menjawab. Hari ini aku sudah berjanji akan membawa anak-anak pergi berkuda. Tapi, Nyonya Besar Louis berdandan begitu mewah. Aku kan bukan Nyonya Besar. Baiklah, aku paham. Naomi memadukan pakaian bernuansa barat dengan sepatu bot dokter Martens yang keren. Rambut panjangnya juga disanggul, membuat penampilannya terlihat mengagumkan. Begitu berpengalaman dan berani. Ketika Tracy hendak pergi keluar, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Naomi pergi membukakan pintu. "Kak Jeff." Jeff berjalan masuk ke dalam ruangan sambil menundukkan kepalanya dan melaporkan, "Nona Tracy, semuanya sudah diselesaikan." Apa benar-benar ada orang yang sengaja membuat kekacauan? Tracy segera bertanya. "Benar." Jeff menganggukkan kepalanya. "Kita sudah menemukan tersangkanya. Tapi ia melarikan diri ketika kami berusaha menangkapnya. Saat dini hari tadi, aku sudah memeriksa lagi ke tempat kejadian. Saat ini tidak ditemukan adanya potensi masalah. Tapi, kita belum memeriksa rombongan yang datang bersama Nyonya Besar Louis. Rombongan Nyonya Besar Louis tidak mudah untuk diselidiki." Tracy pun menginstruksikan, "Abaikan saja dulu untuk saat ini.
Sekarang masalah di luar telah terselesaikan. Sebaiknya kamu lanjutkan pekerjaan tim keamananmu seperti biasa. Baik, Jeff berkata. Aku telah mengatur 4 orang untuk mengawasi anak-anak. Ada tersisa 3 orang yang akan melanjutkan penyelidikan. Baik, kamu sudah bekerja keras. Tracy berterima kasih. Beruntung ada kamu di sini. Kalau tidak, mungkin kita akan kekurangan orang kalau hanya mengandalkan para pengawal wanitaku. Dalam mengerjakan segala sesuatunya, Jeff jelas-jelas lebih berpengalaman daripada Paula dan Naomi. Dalam waktu semalaman, ia dapat mengurus semuanya tanpa diketahui oleh siapapun. Nona terlalu sungkan. Jeff menundukkan kepalanya, lalu pamit meninggalkan tempat itu. Sekarang kita bisa pergi berkuda dengan tenang. Naomi menyodorkan sebuah topi untuk Tracy. Iya, hari ini cuacanya bagus. Tracy mengenakan topinya dan beranjak keluar ruangan. Nyonya Besar Louis telah memberikan hadiah kepada anak-anak di taman bunga. Ia bahkan dengan ramah mengajak anak-anak untuk pergi sarapan bersama-sama. Carla masih merasa canggung, sehingga ketiga anak kecil itu segera berkata, "Nanti saja kami baru pergi sarapan. Sekarang kami mau menangkap kupu-kupu. Nenek pergi makan duluan saja." Lalu, ketiga anak itu pun segera berlari. Betty bahkan menarik Carla untuk bermain bersama. "Kak Carla, cepat ke sini." Nenek Magi. Sampai jumpa. Carla yang belum selesai bicara sudah ditarik pergi oleh Betty. Bab 1175. Nyonya Besar Louis hanya berdiam seorang diri di sana. Merasa sedikit canggung, ia pun berbalik menatap Carlos dan hendak berkata. Namun, Carlos segera berbicara dengan sopan. "Nenek Magi, aku sudah sarapan. Sekarang aku mau kembali belajar ke kamar. Selamat makan nenek." Setelah mengatakannya, Carlos membungkuk memberi hormat, lalu berbalik pergi meninggalkannya. Senyuman pada wajah Nyonya Besar Louis berubah kaku. Ia sudah banyak berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan mereka, namun mereka seolah-olah tidak menghargainya. "Anak-anak ini benar-benar tidak sopan," seorang pelayan berkata dengan tidak senang. "Benar, bisa sarapan pagi bersama dengan Nyonya Besar Louis adalah sebuah kehormatan." Seorang pelayan yang lain berbisik pelan. Mereka sama sekali tidak mengerti tata krama dalam keluarga bangsawan. Mereka tidak terlihat seperti anak-anak yang berasal dari keluarga kaya raya. "Diam," Magi membentak pelan. "Mereka itu adalah anak keluarga Tracy. Kalian berani mengata-ngatai di belakang mereka. Apa kalian ingin mencari masalah?" Kedua pelayan wanita itu langsung menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menghembuskan napasnya. Tapi, kedua anak yang lebih besar itu, bibir Magi tertarik membentuk senyuman. Sepertinya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin karena mereka lebih besar, mereka jadi lebih mengerti banyak hal. Pelayan itu berkata dengan pelan. "Bagus kalau seperti itu." Magi berkata begitu angkuh. "Kalau ingin masuk ke dalam keluarga Louis, sudah seharusnya mereka mengerti banyak hal. Kita bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Semoga ia tidak pernah muncul di hadapanku." Untuk menghindari kerumitan dalam hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan, Tuan Besar Louis sengaja tidak memberitahukan identitas ayah anak-anak Tracy. "Mana mungkin berani Nona Tracy masuk ke dalam keluarga seperti kita ini. Pria itu pasti akan merasa begitu malu," kata pelayan itu sambil tertawa. Set, Nona Tracy datang. Tamara tiba-tiba berbisik pelan mengingatkan mereka. Kedua pelayan wanita itu segera menutup mulutnya. Tidak berani berbicara lagi. "Wah Tracy, kamu sudah bangun." Magi membalikkan tubuhnya. Wajahnya langsung memasang senyuman ramah. "Kenapa tidak tidur lebih lama lagi? Cuaca hari ini sangat bagus. Aku sudah berjanji ingin menemani anak-anak pergi berkuda." Tracy berkata sambil tersenyum. "Apa Nyonya Besar sudah sarapan? Ayo kita sarapan bersama." "Boleh." Senyuman Magi perlahan-lahan berubah kaku. Beberapa pelayan di sampingnya mengerutkan kening mereka. Tampaknya seperti ada kejanggalan. Tracy merasa bingung, namun ia mengabaikannya. Saat itu juga, Duke datang menghampiri mereka. Mereka bertiga pun sarapan bersama dengan begitu harmonis. Setelah selesai sarapan, Magi mengatakan ingin pergi melihat perkebunan. Ketika Duke hendak mengatakan ingin menemaninya pergi, Tracy tiba-tiba berkata ia sudah berjanji akan menemani anak-anak pergi berkuda.
Seluruh pelayan di samping mereka langsung mematung. Namun, Magi mengatakan tidak masalah. Bahkan masih bergurau menanyakan apa ia dapat pergi bersama mereka. Juga mengatakan kalau ia sangat mahir berkuda. Tracy sebenarnya sedikit keberatan. Namun ia hanya dapat menyetujuinya. Tak lama kemudian, rombongan itu pun pergi ke arena pacuan kuda dengan mengendarai kereta kuda. Tracy membawa anak-anak duduk dalam sebuah kereta kuda besar. Sepanjang perjalanan, anak-anak begitu bersemangat dan gembira. Carlos memandangi padang rumput yang membentang luas di hadapannya. Ia menghela napas dan berkata, "Coba kalau Charles juga ada di sini. Dia sangat suka menunggang kuda. Apa kamu tidak suka?" Tracy membelai-belai kepala kecilnya. "Aku tidak mahir dalam semua kegiatan olahraga." Carlos berkata dengan tidak berdaya. "Aku hanya pandai menggunakan otakku. Tetap saja kamu harus mengembangkan dirimu dalam segala hal." Tracy dengan lembut berkata, hampir saja ia mengatakan, "Seperti papimu." Namun, ia segera mengubah perkataannya. "Seperti pamanmu yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, tapi juga ahli dalam ilmu bela diri. Selain pintar, ia juga berani. Papi juga begitu." Carlos menambahkan. Tracy tercengang. Tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Carlos juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu memainkan tablet di tangannya. Ia suka menggunakan barang-barang elektronik. Namun bukan bermain permainan, melainkan meneliti perangkat lunak dan teknologi IT. "Aku juga kangen dengan Papi dan Charles." Carla berubah cemberut. Dengan sedih berkata, "Entah kapan kita bisa bertemu mereka lagi." Sebentar lagi, tinggal 39 hari lagi. Setelah Tracy mengucapkannya, ia baru menyadari, waktu memang berlalu begitu cepat. チャンネル